Ya, mohon izin Bapak Ibu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam Zoomia di program Quranic Digest yang alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir pertemuan di program Quranic Digest kedua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya. Ya, insya Allah. Salawat ma'asalam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan kesempatan dan diberikan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnahnya. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Baik, kita mulakan dengan bersama membaca Basmadamul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. sehat ya Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga Ustadz sehat dan insya Allah nanti semoga perjalanan umrohnya berjalan lancar dan dimudahkan. Ya, Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol Ustadz. Terima kasih sudah Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Asada wa sayyidat asadakumullah hayataku Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Darifa, bahwa Alhamdulillah pertemuan kita tentang Quranic Digest ini yang membahas tentang pondasi-pondasi syariat Islam, yakni rukun Islam yang ada 5. Alhamdulillah kita telah tuntaskan sholat di petang hari ini. Harapannya bahwa apa-apa yang kita eh, dapatkan selama ini dari kajian kita ini, semoga Allah SWT ridho pada kita dan ilmu yang kita dapatkan bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang kemuliakan, pada pertemuan yang ke-12 ya berarti Pak ya sekarang ya. 12 ini Iya, akan 12. membahas tentang dam. Jadi Bapak-bapak Ibu yang muliakan, kalau kita bicara haji dan umroh, maka ada bicara eh, aturan-aturan yang mesti dilakukan oleh para jemaah haji, begitu, dan jemaah umroh tentu saja. Itu yang apabila apa namanya dilanggar, entah karena adanya kesengajaan atau tidak adanya kesengajaan, tetapi karena kondisi sekalipun, maka ada eh, apa namanya dam sebagai satu penembusannya. Dam itu sendiri maknanya secara bahasa artinya adalah darah. Kan seperti itu ya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba bacakan dulu ayat Qur'annya yang kita baca yaitu pada surah Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat 196 dan 197. Al-Baqarah 196 dan 197.
Siapa yang akan membaca untuk kita benda Iya. lima hari ini? Baik, saya panggilkan untuk membaca. Semoga berkenan. Silahkan Ibu Ade berkenan untuk baca. Oh iya, Ustazah bisa. Mic-nya silahkan dibuka, Bu Ade. Oh enggak, Bun. Mic-nya belum. Nanti dulu. Iya, iya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أز أذى من رأسه من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Udah ya Pak? Ayo Ustaz. Satu lagi, Bun. 197. Satu lagi. Hmm. Hajju ashurum ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquna ya Uni. ulil albab laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fazkurullaha fazkurullah fazkurullaha inda mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Iya, sadaqallah nanti. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bu Ade. Sama-sama. Baik, rahimaha wa rahimallahu jami'an. Mudah-mudahan pada beliau yang membaca dah jadi Julehan dan kita semuanya Bapak Ibu yang mendengarkannya beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Quran mengingatkan, "Faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan. Eh, Ansitu gitu, menyimak dengan Ya. baik, dengan pendalaman. La'allakum turhamun, maka oleh karenanya semoga kau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayat yang dibacakan tadi cukup panjang ya, Bapak Ibu. 196 itu cukup panjang. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, ini poin ini bagi saya ini apa namanya punya arti penting nih dalam pemaknaan dalam apa pesan pesan ayat ini. Kenapa nih Bapak ibu yang muliakan? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Pertanyaannya memang ada ibadah yang bukan karena Allah kan gitu ya. Kita yakin betul kalau namanya ibadah mestinya karena Allah kan begitu tuh. Tetapi saya kok tidak melihat bahwa ibadah-ibadah yang lain bicara tentang sholat, puasa, perintahnya itu tidak diperintahkan seperti ketika memerintahkan orang haji dan umroh karena Allah itu. Lalu timbul apa namanya spekulasi, timbul interpretasi, pemahaman, pendekatan apa namanya isyarat-isyarat, begitu ya, isyarat-isyarat. Oh, kenapa ketika bicara tentang perintah haji dan umroh kok lakukan ini karena Allah? Berarti ini isyaratnya Bapak, yang kita tangkap itu ya. Apa? Berarti ini dua ibadah ini yang sangat potensial sekali untuk tercampur dengan ria. Oh, Ya, ini dua ibadah yang potensial sekali, gitu ya. Logis sekali kalau ini bisa tercampur dengan ria. oh, iya, Kan saya bilang tadi potensial. Arti potensial itu punya potensi, gitu ya. iya. Punya kemungkinan besar, kan kira-kira gitu. Ya, punya kemungkinan besar bisa tercampur dengan ria. Bukankah semua ibadah bisa? Betul. Tetapi kalau bicara haji dan umroh, ini dua ibadah yang kemungkinan besarnya lebih besar daripada yang lain. Nah, gitu ya. Di mana tidak coba Bapak Ibu? Coba kita perhatikan kalau orang mau haji. Iya, kalau mau haji itu. Apa itu? Kalau mau berangkat, iya, 5 mobil, 10 mobil ngantar. Ya. Hmm, Terus ada walimatus safar, iya. iya. Walimatus safar. Terus nanti ada penjemputan dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan tadi ada walimatus safar, ada apa namanya pengiringan dan sebagainya itu pertanda enggak ikhlas enggak juga, enggak, gitu ya. Tapi maksudnya ini Tensi. ibadah potensi untuk ria itu besar. Coba mengapa tidak? Pulang aja yang ciri khas orang ibadah bahwa dia beribadah itu yang punya ciri khas kan haji. Ya Bu ya, coba maksud saya ini gini. Orang pulang sholat jam Jum'ah, pulang sholat 5 waktu ada tandanya nggak? Nggak ada. Betul. Tapi coba orang pulang haji yang bapak-bapak pakai peci, Jadi haji. peci haji itu ada tandanya itu peci haji. Sampai namanya kemarin ditanya itu ya sama Bunda Atu kemarin. Emang ini apa namanya ada aturan gitu kan? Sampai nama kita ini dilabelin depannya haji sama hajah kan gitu ya gitu. Ah, itu kan potensi gitu ya potensi potensi untuk orang itu ria, maka Allah pesankan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu dan umroh karena Allah loh bukan karena yang lain. Boleh kau lakukan itu, ada namanya walimatus safar, ada namanya acara-acara itu kolosal biasanya kan, manasik, terus diumumkan lagi kan gitu sebagainya. Oke, nggak apa-apa itu. Tapi jaga niatan awal bahwa ini ibadah karena Allah. Ah, kira-kira gitu. Pesannya gitu ya. Pak Ibu. Nah, Nauzubillah misalkan, kalau orang langsung ibu-ibu mungkin pernah dengar, bapak-bapak pernah dengar. Kalau ada orang tanya, waduh, kalau saya mah tuh haji udah 6 kali, misal gitu ya, 6 kali. Aduh, tapi saya targetnya 10 kali. Ya nggak apa-apa sebenarnya dengan nggak ada masalah dengan hajinya, dengan ibadah haji yang 10 kali dan Kita sebagainya sendiri. kan gitu, nggak apa-apa. Asal bisa nggak menjaga hatinya. Kalau itu hadir dari hati yang ingin dipuji, supaya dikagumi, supaya apa namanya dianggap ini dan itu, kita khawatir, khawatir ya, khawatir bahwa itu sudah tercemar dengan ada unsur-unsur ria, sum'ah, ujub dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Gitu ya. Itu yang terkesan dari munculnya enggak pengkalan ayat pertama tuh wa atimul hajja wal umrota lillah. Iya. Gitu tuh. Baik itu ibu-ibu. Nanti apa namanya mungkin pengalaman dan apa istilahnya pengetahuan tentang ini saya kira Bapak Ibu mungkin
lebih lebih dalam dan lebih luas dalam artian apa yang terjadi kan gitu ya di masyarakat dan sebagainya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kan gitu ya. Tapi meskipun kalian sudah berawal niat umroh dan haji karena Allah, jika ternyata kalian itu tertahan di jalan, gitu ya. Jika kalian itu ternyata terhalang di jalan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan umroh itu di tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah dan para sahabat kan tertahan di Hudaybiyah. Iya. Maka tidak bisa Rasulullah melanjutkan sampai ke Mekah. Mekah. Maksudnya ke Mekah ke Baitullah untuk tawaf, sa'i dan sebagainya. Enggak bisa. Tertahan di situ. Makanya ayatnya fa in uhsirtum, jika kalian tertahan, jika kalian apa namanya terkendala untuk apa namanya melakukan haji ya, wukuf, tawaf dan sebagainya. Padahal kalian sudah niat dari awal, famas taisaru min hal, maka tidak ada masalah, ada kemudahan kalian untuk apanya melakukan tadi al-hadyu, berkurban atau menyembelih hewan kurbannya tetap dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW ketika eh, apa namanya terhalang ibadah hajinya, umrohnya, ketika itu tuh tetap beliau melakukan penyembelihan al-hadyu. Al-hadyu berarti binatang sembelihan, itu sembelihan kurban, kan? Nah itu. Maka bapak-bapak ibu yang muliakan, kita nih biasanya dipandu oleh ustadz kita, oleh apa namanya pembimbing kita itu ketika berniat, ketika berniat nih, ya, ketika berniat itu nawaitu apa namanya nawaitul hajja wal umrota lillahi, gitu ya. Eh, aku berniat umroh dan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in habasani habasun, kan gitu. Itu ditambahin gitu. Fa in habasani habsun fa mihilli haitsu habastani. Apa tuh maksudnya? Mana tuh Ustaz? Itu iya, itu saking hati-hatiannya. Saking hati-hatinya para ulama apa namanya itu apa tuh meletakkan niat. Jadi maksudnya gini nih. Supaya umrah misalnya, nawaitul umrota lillah gitu ya. Fa in habasani habisun famahili haitsu habasani fih. Apa maksudnya itu? Aku niat berumroh karena Allah Ta'ala. Jika aku terhalang oleh sesuatu penghalang, maka tahallulku di mana tempat aku terhalang itu. Oh, Ya, jadi tidak ada gini ibu-ibu bapak-bapak yang muliakan. Kalau orang sudah berniat haji atau umroh, kan itu nggak bisa dibatalkan kecuali ada apa namanya ada kendala syar'i. Masih inget nggak dulu tuh Bu Rifa kalau nggak salah ya kita ya. Jadi ada ini ya, jamaah kita tuh sepuh ya ibu-ibu ya. Jadi setelah umroh pertama udah selesai, umroh kedua saya pesen tuh sebelum berangkat umroh sunnah yang kedua itu ya. Saya bilang ibu-ibu kalau rasanya nggak kuat nggak apa-apa, nanti ikut jalan-jalannya city tournya tapi nggak usah niat untuk apa namanya ikhram oh, umroh kan gitu tuh dipesen itu ada nenek-nenek tua ya waktu itu ya. Ya Ustaz, dia bilang begitu. Apa yang terjadi? Ternyata begitu sampai di Tanim, di Masjid Aisyah, nih ibu ternyata niat, niat, niat ya. Kenapa sepatu kita niat? Kalau niat ya harus selesai. Nggak bisa nggak itu selesai. Akhirnya dia ikut. Ya memang satu rombongan, satu bus kan gitu ya. Begitu dia sampai Masjidil Haram, baru tawaf 4, kalau nggak salah ingat saya. Baru tawaf kecapean, waduh. capean. Terus akhirnya dia istirahat. Istirahat. Kita dia tunggu selesai kita tawaf, kita sa'i, terus kita selesai kita tahalul pulang di hotel dia ngomong tuh gitu. Terus dia katakan begini.
Ustaz jangan kasih tahu anak saya ya, takut marah. Gitu. Anaknya Oh, ngikut, anaknya ngikut. Itu sendiri tuh. Anaknya ngikut sendiri. Akhirnya malam itu saya panggil anaknya, sore lah. Kalau nggak salah gitu ya, saya panggil anaknya. Saya bilang jangan marah sama. Ini bakti anak kepada orang tua. Saya ceritakan ibunya begini, begini, begini. Oke, kamu bawa ibu, lanjutkan tawafnya, lanjutkan sa'inya sampai tahallul. Masya Allah. Akhirnya tuh anak dorong. Akhirnya didorong tuh ibunya tuh pakai kursi roda. Itu tuh. Sampai selesai. Masya Allah bersyukur sekali. Ah itu tuh ibu-ibu. Jadi orang kalau sudah berniat harus selesaikan. Sama sholat juga begitu, nggak boleh kan sholat sholat terus kepala dolin lah capek udahlah selesai gitu kan nggak bisa harus sampai salam dosa kalau dia meskipun sholat sunnah nih gitu ya sholat sunnah Allahu Akbar wala dolin rakaat pertama terus mau rakaat kedua males gitu di tengah jalan atau lapar terus batal dosa dia nggak boleh. Sholatnya sunnah, tapi kalau sudah niat, sudah takbiratul ihram, sudah satu rakaat, maka harus dilanjutkan. Tuh ibu-ibu, haji begitu. Itu ya, apa bisa begitu sama aja begitu tuh. Puasa juga, puasa sunnah, kecuali kalau ada uzur, namanya ada uzur kan gitu ya. Kalau nggak ada uzur nggak boleh. Ah, udah ya. Apa namanya, batal aja lah enggak. Ketika misalkan dia di tengah perjalanan puasa sunnah ada diajak untuk apa namanya itu ada walimah wah ini dan itu nah kalau kita memang merasa tidak etis kalau kita tidak membatalkan itu maka itu karena ada namanya usul ada sesuatu lain yang memang kewajiban kita untuk mengikuti kenapa karena memuliakan tamu itu adalah apa namanya hak atau kewajiban itu contoh ya Bun ya Bapak Ibu. Jadi itu contohnya tuh artinya nggak bisa nggak orang itu kalau sudah memulai maka harus terus sampai selesai. Terus wa atimul hajja wal umrata lillah fa uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahriku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kau cukur rambutmu kepalamu sebelum hadi itu sampai ke tempat penyembelihannya atau setelah disembelih. oh, Kalau sudah sampai disembelih dulu baru dia boleh. Gitu ya. Itu. Faman kana minkum maridon au bihi adam min rasi fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk gitu ya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya yang nggak nyaman sekali, gatal dan sebagainya, oh, kan nggak boleh harusnya bercukur, tapi dia harus bercukur. Kenapa? Karena nggak kuat ada sesuatu di kepalanya yang mengganggu dia. Maka oke, dia wajib bayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Itu pilihan. Berpuasa, bersedekah, atau nusuk berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, faida amintum, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, tamat ta'a, faida amintum, faman tamatta'a bil umroh ilal haji, famastarus minal haji. Gitu ya. Siapa orang yang ternyata umrohnya didahulukan sebelum haji, itu namanya tamatu, maka dia mesti menyembelih hadyu yang mudah didapat. Kurban itu sebagai dam. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, gitu ya, Fa'ilam tajid gitu. Fa'ilam tajid faida min fama ta'amul fil hajj. Fama istayas min hadi. Fama lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'an idza raja'tum. Kalau nggak ketemu tuh binatang untuk disembelih yang sebagai dam, maka dia berpuasa 3 hari di sana dan 7 hari ketika sudah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari sebagai denda dari pelanggaran yang telah dilakukannya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu berlaku bukan bagi orang yang tinggalnya di sekitar Masjidil Haram. Ya, yang artinya mukim, nah, nggak berlaku itu. Gitu. Baik. Terus wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha keras iqabnya, siksanya. Al-hajj wa syuru ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang diketahui. Maklumat diketahui. Kapan itu diketahui? Ya tadi Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Faman farada fihinna, oh bukan Muharram ya, sampai Dzulhijjah saja, mohon maaf. Faman farada fihinna al-hajja, siapa orang yang mendapatkan kewajiban haji dan dia melaksanakan haji, maka ketika melaksanakan haji, fala rofath. Rofas itu omongan-omongan jorok. Jangan dalam bicara jangan mengandung kata-kata yang mengandung apa namanya eh, Jorok porno, Ustaz. nafsu, ya pokoknya jorok, ya mengundang hawa nafsu kan gitu. Hmm. Hati-hati dijaga. Itu rafas itu artinya jorok. Fala fusuk, jangan lakukan fusuk. Fusuk itu bermaksiat. Ya. Wala jidal, jangan berdebat sesuatu yang tidak penting. Hmm. Fil hajj, selama melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, mau zikir, mau membantu orang, mau apa saja, maka pasti itu diketahui oleh Allah perbuatannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Maka Allah berpesan, wa tazawwadu. Berbekal-bekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tuh, ini pesan kata-kata di dalam ayatnya. Kira-kira begitu tuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pesannya sedemikian. Itu kalau yang kita tangkap dari surah Al-Baqarah 196, 197. Baik, dari pesan tadi yang kami sampaikan tadi, Bu Rifa, sementara apakah ada yang ingin Iya, baik, ditanyakan? Alhamdulillah. Ini ada yang sudah chat pertanyaan nih Ustadz. Saya bacakan Waduh, ya. luar Mm-mm. biasa nih. Nih, pertanyaan dari Bu Rika Dianti. Jadi, Hmm. kalau kita tidak niat, kita boleh coba laksanakan umroh dengan kekuatan yang ada ya Ustadz. Boleh tidak selesai ya Ustadz. Gitu. Jadi, Ah, nggak apa-apa, nggak melaksanakan apa-apa. umroh tapi nggak niat. Jadi, kalau nggak selesai, boleh nggak selesai Iya, gitu. oh Mm. gitu. Baik, makasih. Kalau umrohnya tidak niat, ya umrohnya nggak sah. Hmm. Sebab Berangkat demi segala ibadah harus pakai niat. 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 Coba-coba ya kali aja kuat lah lanjut, kalau enggak Mm-mm. gitu ya. Betul, Nggak bisa iya. coba-coba. Emangnya bikin sambel. Gitu. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Terus nanti bagaimana nantilah? Enggak. Harus di awal niat itu. Niat itu harus di awal. Hmm. Gitu tuh Bu Rika. Gitu. Ustaz, jadi kalau niatnya ziarah, jadi hitungannya ziarah aja gitu Ustaz Ziarah berarti ya aja, Ustaz ya. gitu. Kalau Heeh. Nah, niatnya cuma umroh ya mungkin umroh. mungkin kalau dia mau tawaf, jadi tawaf tawaf sunnah aja berarti Ustaz ya. Iya, kalau itu tawaf sunnah Iya, nggak Umrah gitu masalah. kan. Kalau tawaf sunnah. iya. Lebih aman begitu. Lebih aman begitu, betul. Jadi apa namanya? Jangan dipaksakan kalau ini. Kecuali Mm-mm. kalau misalnya ininya jedanya lama ya, jedanya lama. Biasanya kan jemaah umroh kita itu kan di Mekah cuma 4 hari, ya gitu ya. Jadi hari Tiga pertama, malam. ya dari hari pertama datang udah langsung umroh kan, Mm-mm. wajib nggak Oh. boleh nggak kan. Nah besok lagi umroh lagi atau jeda sehari lagi. Padahal hari keduanya udah jalan kemana-mana capek. Nah lihat aja kalau rasanya kita kuat nih, oke niat. Kalau enggak, ya tadi kata Bu Ika gitu ya. Udah kita nanti sama-sama jamaah ikut tawaf sunnah saja. Udah selesai. Kalau tawaf tawaf aja. Kalau tawaf mah kapan saja kan gitu ya. Kira-kira gitu Bu dari Kak tuh Ah, jawaban saya. nyambung lagi Ustaz. Itu tapi Waduh. berdosa nggak sih kalau kita pergi ke Mekah ke Madinah tapi nggak umroh nggak berdosa gitu Ustaz? Kalau Salah dosa dong. Itu kan nggak boleh. Harus memang gitu ketetapannya. Kalau orang luar ya, orang luar nih, orang luar non Arab, kan maka bilang Masjidil Haram dia, gitu ya. ah, Kalau non Arab dia masuk Mekah itu harus dalam keadaan ini dan harus berihram. hmm, iya, iya, iya. Tuh bisa masuk nyelonong aja gitu nggak bisa itu. Ibarat kata orang mau bertamu, Bika mau bertamu nih ke rumah orang, ketuk pintu salam kan? Mm-mm. Gimana kalau nyelonong aja? Iya, nggak maksud saya tadi kayak tadi kondisinya Ustadz nggak kuat umroh, tapi kan rombongannya ke sana gitu Ustadz. Jadi kan dia nggak bisa niat umroh gitu, jadi niatnya ziarah gitu Ustadz. Jadi dia berdosa nggak kalau kayak begitu Ustadz? Heeh. Kalau dia, Kalau uh, setahu saya kalau dia ke Mekah mesti memang umroh itu adalah ziarah itu. Kan oh umroh gitu. artinya ziarah.
Meramaikan. Ziyaratil Ka'bah. Begitu setelah tahallul, maka dia boleh melakukan apa saja. Tidak harus lagi. Hmm. Gitu. Jadi kalau kalau menurut saya orang datang ke Mekah pertama, Mekah ya, Mekah itu mesti harus uluk salamnya itu, ngucap salamnya itu mesti umroh itu. Gitu. Hmm. Jadi tidak bisa datang tiba-tiba langsung datang di situ, itu enggak. Maka dia datang itu dalam keadaan ihram. Setelah ihram lalu dia kemudian apa namanya tahallul, maka sudah bebas. Gitu. Itu tidak Berarti, terjadi. berarti rencananya itu dari sebelum ke sana gitu harus harus diputuskan gitu ya Ustadz ya. Bahwa Iya, ini kita gitu kan. Kan kalau ternyata memang fisiknya nggak apa mengizinkan gitu ya, mendingan nggak berangkat gitu ya nggak Ustadz ya, mendingan berangkat, bener, kesannya nggak ya. bisa. Dia ke Madinah aja, Iya 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 baik baik. Madinah aja. Iya baik. Ke Mekah dia ada aturan begitu. Betul, Hmm. Wika, begitu tuh. Iya super. Baik. Iya, baik. Boleh Ah. satu orang lagi, silahkan. Saya Saya, boleh Ustadz. Boleh silakan. Bu Wah Aat. ini hari terakhir jadi kasih kesempatan nih. Bu Aat, Enggak. silahkan. Ya, ini mengenai ini larangan Ustadz, larangan Iya, umroh. iya, Kan misalnya gini, ada yang melarang, ada yang melanggar larangan itu, ya. terus tapi dia nggak bilang gitu, apa sih istilahnya ya, nggak lapor, Diam-diam. ya diam-diam lah gitu. Mm-mm. Nah, itu batas toleransinya itu eh, berapa ini ya, berapa kali pelanggaran gitu. Karena kan gini, misalnya nih contoh nih ada kejadian, hmm, kita kan dalam keadaan niat umroh ya. Mm-mm. Terus ketika di hotel dia lupa gitu, apa sih buka aurat gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kan kita kasih tahu misalnya, ini kan lagi umroh gitu kan. Oh Mm-mm. iya, lupa, maaf gitu. Nah, Mm-mm. apakah itu karena lupa itu dimaafkan atau tetap harus bayar dam? Iya. Dan kalau bayar dam itu eh, apakah ke siapa gitu Ustadz? Karena selama ini perasaan saya nggak melihat gitu ya Mm. orang lapor saya tadi melanggar ini terus bayar dam gitu. Nah itu gimana Ustadz? Makasih Ustadz. Iya, sebenarnya nanti jawabannya Bunda At nanti saya pending dulu karena kita akan baca itu ininya, Oh kita gitu. akan jelaskan itu Soalnya saya isinya. tadi juga udah disinggung gitu Iya, masalah itu. Iya. bener-bener. Tapi Belum Kecepatan pokoknya nih masuk, Ustadz. nanti kalau Kecepatan. belum belum masuk poin. belum masuk poinnya, sebelum nanti muncul, nanti boleh saya jawab di ujungnya. Oh iya. Tinggal Kecepatan, makasih. maaf ya Enggak Kecepatan Ustadz. apa-apa, nih. kan nanti kelihatan udah kayak udah selesai aja. Saya tadi dibahas gitu. Benar-benar tadi sudah masuk ya pada Iya, Iya. wilayah apa namanya tadi dam. damnya kan gitu. Iya, Betul betul nanti pun insya Allah. iya. Baik, Baik. kalau gitu Mm-mm. kita lanjutkan Lanjutkan materi tuh ya. saja ya. Baik, Iya, iya. baik. Silahkan Ustaz. Baik, ini mengulang dari apa yang saya jelaskan tadi. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke-6 Hijriah, Bapak Ibu. Ke-6 Hijriah ya. Padahal Rasulullah SAW melakukan haji pada tahun 10 Hijriah. Jadi 4 tahun setelah itu. Gitu ya. Bahkan kemarin kan kita baca hadisnya ya, ketika ada seorang, ketika Allah fardu alaikumul hajj, Allah mewajibkan kepada kalian haji. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diem kan? Sekali ditanya Hmm. diem, dua kali diem, ketiga kali diem. Kata Rasul, apa namanya? Kalau Allah wajibkan, kamu gimana? Kan tentu kalian akan berat. Akhirnya nggak usah ditanya kalau ini, nggak usah bertanya sesuatu yang akan memberatkan. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah beribadah haji sebagai ibadah sunnah. Gitu ya. Di samping ibadah haji ada pula ibadah umroh. Gitu. Kedua-duanya wajib dikerjakan kaum muslimin sekali seumur hidup. Jadi gini ibu-ibu bapak yang muliakan. Orang kalau berumroh saja bukan di bulan haji, maka dia boleh berumroh saja. Tapi kalau orang haji di bulan-bulan haji, maka dia harus direndeng haji dan umroh. Nggak bisa saya haji aja nggak usah umroh. Nggak. Dua-duanya harus tuh. Begitu syariatnya. Tapi kalau orang berumroh nggak mesti berhaji. Karena umroh dilakukan kapan saja selain di bulan haji. Tapi kalau di bulan haji mesti direndeng dengan kegiatan umroh yang kemarin Pak Juu tanya ya, apa tamatu, apa kiron, apa ifrod, itu kan Iya. apa namanya cara melaksanakan haji. Kalau umrohnya duluan namanya tamatu,
Kalau direndeng-rendeng bareng itu namanya qiron. Kalau umrohnya belakangan namanya ifrod. Kedua-duanya wajib dikerjakan umat Islam sekali seumur hidup kalau dia mampu ya. Ibadah haji dan umroh lebih dari sekali hukumnya sunnah. Namun Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ibadah umroh setahun 2 kali hukumnya makruh. Tuh kata ini nih, kata Imam Malik. Ya itu kalau sendiri, kalau dia jadi mutawif ya nggak bisa Iya. men. Kalau jadi tour leader gimana? Kalau tuh leader berangkatnya kayak Bu Rifa setahun 3 kali gimana? Kan gitu. Jadi tentu saja kalau bukan karena apa. Dan saya kira makruh itu dari ulama ya, tidak ada Hmm. petunjuk persis dari Quran hadis yang itu nggak boleh. Maksudnya siapa tuh? Ibadah itu kan butuh biaya, butuh apa tenaga, butuh apa gitu. Kalau ada hal yang lain, kerjakan yang lain saja kan gitu. Kalau tidak ada urgen untuk melakukannya. Ibadah haji dan umroh tidak harus segera dikerjakan. Boleh dikerjakan bila keadaan telah mengizinkan. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji dan umroh sebaiknya ia segera menunaikannya. Jangan sampai, kalau nggak salah kemarin ditanya oleh Pak Haji Priyono ya, Pak Haji Priyono. Jadi kalau orang menunda-nunda, nggak apa-apa, tapi dia wajib apa? Wajib harus menahan dirinya jangan sampai mati. Gitu. Gimana? Jangan sampai mati sebelum haji lakukan. Tapi bisa, ya itu repot urusannya. Kan gitu. Nah, jadi ada kisah nih ibu-ibu. Ada orang karena dia eh, menjadi dia seorang dokter nih, seorang dokter. Terus dapat fasilitas untuk mendampingi kloter sebagai tenaga kloter haji. Medis. Haji gratis, dibayar lagi, kan gitu ya. Nggak mau, Hmm. saya belum siap, katanya. Yang belum siap apanya sih? Orang tuh kadang-kadang mikir mau haji mau umroh tuh nggak siap apanya sih yang nggak siap? Gini gitu ya. Masalah doa, orang apa ngapain takut doa? Wong nggak pakai doa juga nggak apa-apaan gitu. Apa yang takut? Apalagi ada kalau namanya haji, ada pembimbing ibadah, ada pembimbing pembimbing ibadahnya, pembimbing kloter, pembimbing grup, pembimbingin ada mas. Enggak nerima dia. Takut. Apa yang terjadi Bapak bilang? Tahun depannya meninggal. Ya Iya, Allah. benar. Masya Allah, naudzubillah. Ya Allah alam ya. Telah ya itu maksudnya kasus jangan sampai begitu tuh. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau apa namanya eh, berhaji dan berumroh itu digandeng, direndeng. Nggak boleh eh, haji saja orang tidak tanpa umroh nggak boleh. Harus haji sekaligus umroh, dua-duanya harus dilakukan oleh jemaah haji. Tapi kalau berumroh maka dia boleh umroh saja, ya karena hajinya kan bulannya berbeda. Eh, ini sebentar Bapak Ibu ada apa namanya ini kabelnya, kabel listriknya ada yang salah. Baik, kita lanjutkan. Saya tampilkan lagi. Tempat mengerjakan ibadah haji dan umroh itu hanya di tanah suci, Mekah dan sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Mina, Arafah, gitu ya. Jadi saya kemarin sampaikan Bapak Ibu yang melihatkan kalau ke Madinah namanya bukan haji, itu mah ziarah. Ziarah ke kuburan Nabi, gitu ya. Tempat mengerjakan haji dan umroh hanya di tanah suci Makkah dan sekitarnya. Mereka yang mau diwajibkan pergi melakukan ibadah haji dan umroh ialah mereka yang dalam keadaan sanggup dan mampu, yaitu biaya cukup, keadaan jasmani yang mengizinkan dan keamanan tidak terganggu. Perbedaan haji dengan umroh ialah rukunnya ada 5. Niat, wukuf, tawaf, gitu ya. Tawaf, sa'i dan tahallul. Sedangkan umroh rukunnya hanya 4. Niat, tawaf, sa'i dan tahallul. Bedanya nggak ada wukuf. Itu aja tuh. Jadi wukuf itu menjadi penanda haji. Amal-amal dalam ibadah haji ada yang merupakan rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Amal-amal itu maksudnya perbuatan ya, aktivitas ya. Ya, jadi aktivitas Iya. haji ya, dan umroh itu yang merupakan rukun ialah jika ada yang ditinggalkan maka ibadah haji dan umrohnya tidak sah. Ya.
aktivitas tersebut, amal-amal tersebut, perbuatan tersebut wajib ialah jika yang ditinggalkan, yang masuk kategori amalan wajib itu apa? Yang jika ditinggalkan maka dikenakan denda atau dam. Tetapi haji dan umrohnya sah. Tuh bedanya gitu ya. Jadi kalau rukun ditinggalkan nggak sah, harus mengulang tahun depan. Kalau yang wajib sah, hanya dia bayar denda, dam namanya. Amal-amal sunnah yang sunnah, amalan-amalan haji dan umroh yang sunnah, jika ditinggalkan maka haji dan umrohnya sah dan tidak dikenakan dam. Di samping itu ada larangan-larangan bagi orang yang sedang beribadah haji dan umroh. Larangan-larangan itu lazim disebut muharramat. Barang siapa yang melanggar muharramat tersebut, gitu, dikenakan dam. Besar kecilnya sepadan dengan besar kecilnya muharramat yang dilanggar. Bersetubuh sebelum selesai mengerjakan tawaf, membatalkan haji dan umroh. Itu yang paling berat. Kalau ada orang belum tahallul, kalau di dalam haji belum tahallul sani, nih, terus dia, mohon maaf, suami istri berhubungan badan. Nah, mudah haji berdua, habis nikahan, gitu ya, atau umroh, dua nikahan. Waduh, itu batal tuh. Hajinya batal dan wajib untuk mengganti. Iya, kalau tahun depan bisa berangkat lagi. Belum tentu, 10 tahun aja belum tentu. Gitu ya. Gitu ya. Ibadah haji dan umroh mempunyai beberapa segi hukum. Oleh karena itu, siapa yang akan mengamalkan ibadah haji seharusnya lebih dahulu mempelajarinya. Amalan-amalan ini disebut dengan manasik. Ayat 196, ya, pada surat Al-Baqarah diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah. Itu pada tahun 6 Hijriah, sama dengan turunnya 190 tentang izin berperang bagi kaum muslimin. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan ibadah haji dan umroh, di mana kaum muslimin diwajibkan mengerjakan haji dan umroh. Wa atimul hajja wal umroh lillah. Yang dimaksud dengan perintah Allah untuk menyempurnakan haji dan umroh ialah mengerjakan secara sempurna dan ikhlas karena Allah. Ada kemungkinan seorang sudah berniat haji dan umroh terhalang oleh bermacam halangan yang menyempurnakannya, untuk menyempurnakannya. Misalkan keadaan tiba-tiba sudah sampai apa namanya Mekah, oh nggak bisa, udah sampai Jeddah nggak bisa ke Mekah, lagi genting. Yang tadi saya katakan, fa'in habasani habisun famahili lima habastani lima haitsu habastani. Kalau ternyata aku tidak bisa, kan tadi sudah niat, udah nawaitul hajja wal umrota lillah atau nawaitul hajja lillah. Ternyata begitu terhalang, kan dia tadi saya katakan harus menyempurnakan, harus selesai. Gitu, nggak boleh nggak. Maka tadi dalam niat tuh ada yang tadi ditanyakan Bu Ika juga ya. Bu Ika tadi, apa itu? Kalau aku terhalang, maka tahallulku di tempat aku terhalang itu. Nah, itu tuh. Jadi tadi sebenarnya kalau saya ulang lagi jawabannya Bu Rika tadi, bahwa Bu Ika ya, bahwa kalau misalkan orang tadi udah niat nih, niat ya, ternyata oh, tiba-tiba eh, urusan darurat, apa apa istilahnya tuh, ini umroh sunnah ya, umroh sunnah tiba-tiba lemas semua tubuh sebagainya, nggak bisa apa-apa nih, maka itu boleh tahallul di situ. Jadi ada sesuatu yang menghalanginya. Itu bukan karena malas ya, bukan karena malas. Gitu. Jadi sudah di situ, kalau itu tahallul namanya. Oleh setelah halul berarti ya dia terbebas. Cuma dia bayar dam. Ya. Dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan sebagai berikut: orang yang telah berikhram untuk haji dan umroh lalu dihalangi oleh musuh sehingga haji dan umrohnya tidak diselesaikan, maka orang itu harus menyediakan seekor unta, sapi atau kambing untuk disembelih tuh. Jadi kalau tadi betul karena sakit, ya ini dia. Kalau karena malas mah nggak bisa. Hewan-hewan itu boleh disembelih setelah sampai di Mekah dan mengakhiri ihramnya dengan mencukur atau menggunting rambut. Mengenai tempat penyembelihan itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajibnya di tanah suci, ada pula yang membolehkannya di luar tanah suci. Nah, ini kan jadi tren nih sekarang nih, Bapak yang muliakan. Itu al-hadyu, itu dam, itu apa binatang sembilan dam itu di tanah suci itu kan jumlahnya bisa jutaan. Ya, dan itu kan pemerintah Indonesia pernah mengusulkan bagaimana kalau dam dari masyarakat haji Indonesia itu itu dikembalikan atau boleh ditunaikan di Indonesia, biar ratusan ribu, misalnya 230.000 dam berupa ekor kambing itu dimanfaatkan, disebarkan di wilayah Indonesia. Luar biasa tuh, 203.000, 230.000 kambing. Karena kalau Indonesia, orang Indonesia haji itu mesti kena dam.
Kenapa mesti kena dam? Karena dia melakukan kalau nggak apa namanya tamatu gitu ya. Kalau kalau nggak tamatu dia kiron ya. Nah, kiron. Padahal yang nggak kena itu katanya adalah kalau ifrod. Itu. Jadi mesti kena. Artinya kalau kena dia bayar dam. Sesuatu yang tidak mungkin sih dilakukan terbebas dari itu. Kan gitu. Kenapa? Sebab berat kalau orang Indonesia itu harus datang ke situ langsung ikhram terus-terusan sampai haji, musim haji 30 hari. Waduh repot. Dalam keadaan nggak boleh ini, nggak boleh itu, repot. Nggak bisa, nggak memungkinkan. Maka udah umroh dulu, setelah umroh selesai, kan bebas tuh. Mau jalan, mau ini, mau makan itu, mau pakai pakaian ini, mau wangi-wangian, mau cukur, mau apa, bebas pokoknya. Gitu. Jika tidak sanggup menyedekahkan makanan, jika tidak sanggup menyedekahkan makanan, maka diganti dengan puasa. Tiap-tiap mut makanan itu sama dengan 1 hari puasa. Gitu ya. 1 mut itu kira-kira apa namanya? Kira-kira 5 sampai ada yang mengatakan 6 on. Bapak Ibu 6 on. Tapi ukurannya beda ya antara on sama mut itu. Jika tidak sanggup menyedekahkan makanan, maka diganti dengan puasa. Tiap-tiap mood makanan sama dengan 1 hari puasa. Orang yang telah berikhram haji dan umroh, kemudian dia sakit atau pada kepalanya terdapat penyakit, bisul dan sebagainya, menganggap lebih ringan penderitaannya bila dicukur kepalanya, dibolehkan bercukur tetapi harus membayar fidyah dengan berpuasa 3 hari atau bersedekah makanan sebanyak 3 mud. 3 mud itu sama dengan 10,5 liter. Kalau ini berarti kalau ini nih bangsa 3 lebih ya, 3,5-an, 3,5 liter lah kira-kira gitu ya. 3,5 liter gitu ya. Tapi ada juga yang 1 mud itu ada yang menyebutnya 6 on, 6 on kan gitu ya. Baik, itu beda-beda cara menghitung. Ayat 97, 197 waktu untuk mengerjakan haji sudah ada ketetapannya yaitu bulan-bulan yang telah ditentukan. Dan gitu kita kemarin sudah bahas ini Bapak Ibu tentang kapan waktunya dari mulai bulan Syawal, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bukan 10 ya, 13 Zulhijjah. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bunda Adni, dam dan jenis-jenisnya. Itu ya. Dam secara bahasa bermakna darah, sedangkan dalam istilah operasional fuqaha, ahli fikih, maka kata itu digunakan untuk menunjukkan banyak makna. Untuk menunjukkan makna darah, termasuk pula darah haid, nifas, istihadah. Ya secara umum namanya dam, darah. Ya, hukuman kisos, hadyu, dan berbagai darah wanita, itu yang masuk kategorinya dam. Jadi begitu umum. Nah, tapi kalau sudah dalam konteks haji, maksud dam adalah hadyu, yaitu hewan berupa kambing, sapi, atau onta yang sah digunakan untuk berkurban, yang dihadiahkan ke tanah haram. Demikian pula istilahnya dam juga mencakup memberi makan kepada orang miskin puasa sebagai ganti hewan hadyu. Jadi dari penjelasan singkat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, bahwa hadyu yang tadi diusulkan pemerintah Indonesia, bahwa hadyu itu disembelih saja Indonesia untuk orang Indonesia, nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan kalau kaidah ini mengatakan kurban atau sembelihan karena adanya pelanggaran yang merupakan hadiah ke tanah haram. Berarti Mekah gitu tuh. Jadi kalau menurut ini hadiahnya Indonesia, sembelihan Indonesia dam tadi nggak bisa dibawa ke Indonesia, nggak bisa karena itu adalah apa namanya hadiah dari orang yang melanggar ya ke tempat eh, tanah haram itu Mekah. Secara umum dam wajib ditunaikan ketika seorang ikhram dan atau haji melakukan pelanggaran, baik karena melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban nusuk, ritual ikhram atau haji dan umroh. Nah, dalam mazhab Syafi'i merujuk dalam kitab Takrib, Fathul Qarib, Tausyikh Al-Hasyiatul Bajuri, ini buku-buku fikih. Secara ringkas terdapat 5 macam dam wajib. Nah, ini Bapak Ibu nih. Yang pertama, dam karena meninggalkan ibadah yang diperintahkan dalam ikhram. Dam ini meliputi tamatu, dam kiron. Tuh, jadi yang ifrad yang enggak kena. Ifrad itu apa? Orang haji dulu terus nyambung dengan umroh. Itu namanya apa namanya ifrad. Tapi kalau kiron direndeng gitu ya. Nah, kalau ifrad itu berat karena waktunya panjang berarti. Gitu. Nah, dam fawat artinya meninggalkan ibadah ibadah yang telah dinazarkan. Dam karena tidak mabit di Muzdalifah, lewat harus nah, gitu kan ini kan lagi ramai juga nih orang Indonesia yang haji sekarang nggak turun dari bus di Muzdalifah karena
pakai di atas bus dia lewat ke Mina kan gitu ya. Nah itu bisa nggak? Nah itu kalau dia dianggap pelanggaran maka dia harus bayar dam Dam. tadi tuh, nyembelih kambing tadi. Bayangkan udahlah tamat tuh, udah gitu di Musdalifah nggak mampir, itu berapa coba kambingnya? Iya ya. Ya. Dam karena Banyak tidak banget. melempar jumroh, gimana Bu? Udah gitu capek, saya nggak mau lempar jumroh, tiga. Hmm. Besok nggak lempar lagi, empat. Itu. 3 kali, 4 kali. Iya, tidak melakukan haji wada, aduh capek, lima. Waduh, maka Tuh harus gitu. sehat tuh itu ya Ustaz. Aduh, maka benar-benar orang haji itu dituntut secara fisik harus Wah, sehat. sehat, kuat. Karena dia akan payah sendiri, Bu. Kalau ini kena banyak damnya dia. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah sedikit nanti sebelum dijawab yang lain itu. Bagaimana kalau orang tidak melakukan itu? Berarti dia punya hutang kepada Allah. Iya, auzubillahi. Tuh, hutang kepada Allah. Tuh. Yang caranya begitu. Oh, Allah Maha Pemaaf. Iya, kalau maafin. Gitu. Dan macam pertama ini wajib bersifat tertib berurutan. Ya, ya. Dan takdir sesuai ukuran syariat. Karena itu pelaksanaan dam ini harus berurutan dan terukur sebagaimana berikut. Pertama kali harus ditunaikan dengan menyembelih kambing. Atau kalau ada unta, sepertujuh orang. Maksudnya bertujuh. Kalau Tujuh. sapi bertujuh. Ini kita rame-rame bertujuh melanggar. Ya udah, 7 orang, satu sapi. Bila tidak menemukan kambing, tidak ada kambing. Sekarang kan ada bank penyedia kambing dam tuh. Sana tuh. Bank apa lah namanya bang gitu di Arab gitu ya. Ada Hmm. itu. Tinggal klik situ bayar langsung nanti ditunaikan oleh pihak pemerintah. Bila tidak menemukan sama sekali atau menemukan tapi di atas harga normal, wah mahal banget nggak punya duit nih, maka baru boleh diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan saat masih ikhram dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah tempat tinggalnya tanah air. Itu. Kedua, kalau tadi pertama dam wajib, sekarang dam yang wajib dinaikkan karena mencukur rambut dan tarofuh, mengambil kenyamanan, seperti memakai wewangian, ya Bu ya. Ini ringan-ringan nih, ringan-ringan nih. Nyukur rambut. Kalau tadi kan meninggalkan ibadah, gitu ya, Muzdalifah, meninggal tidak untuk tawaf wada dan sebagainya. Kalau ini mah karena pengen bergaya, pengen ini, nggak enak nih rambut nih gatel, dicukur. Nah, itu tarofu supaya pengen nyaman gitu. Seperti memakai wangi-wangian, minyak rambut dan misalnya memakai pakaian berjahit, memotong kuku. Jima kedua setelah pelanggaran jima pertama, jima di antara dua tahallul dan persentuhan kulit laki-laki perempuan secara sengaja disertai syahwat sengaja nih lagi ihram gitu ya. Dan macam kedua ini bersifat takhir, optional dan takdir. Karenanya pelaksanaannya dam tidak harus berurutan, boleh memilih mana yang pengen dilakukan. Tidak harus satu, terus itu kalau nggak ada dua, kalau nggak tiga nggak. Kalau ini mana yang bisa silakan. Pertama, menyembelih kambing atau sepertujuh, bertujuh untuk unta, bertujuh untuk sapi. Puasa 3 hari meskipun tidak berturut-turut dan dilakukan di mana saja. Tuh, boleh. Jadilah nanti aja deh, saya melanggar kemarin. Apa? Lagi ikhram, nyemprot minyak wangi ke tubuh. Wah, itu melanggar itu. Hmm. Terus apa? Kagak punya duit, pokoknya belanjaan untuk pulang aja nih nggak ada ini. Ya udah puasa. Atau sedekah makanan pokok yang cukup digunakan untuk membayar fitrah sejumlah 3 mud. 1 mud kurang dari 7 on. Tuh 1 mud berarti 21 on. Itu ya 21 on kira-kira ya itu aja Dua, 7 dua on kilo, aja Bapak Ibu. 2 kilo satu on. 2 kilo lebih ya, 2 kilo Iya. lebih, 2,5 kilo lah. Itu. Dah, itu tuh. Itu untuk 1 kali pelanggaran. Kali pelanggaran. Tapi meskipun ini kelihatan ringan nih Bapak Ibu ya, jangan tapi jangan main gampang. Murah inilah enggak begitu. Itu namanya main-main. Gitu. Ketiga, dam yang wajib ditunaikan karena ihsar. Kalau ini si kecil kecil kemungkinan ini ya. Kecil kemungkinan terjadi. Ihsar terhalang dari semua perjalanan yang seperti tadi Nabi tadi ya. Atau karena apa ada bencana atau ada kegawat darurat, dihalangi untuk masuk Mekah, dipenjara karena orang zalim berstatus budak. Pokoknya macam-macam lah karena tidak bisa dia masuk kan itu. Maka dan macam ketiga ini dilakukan 3 langkah. Bertahalul di tempat orang bersangkutan. Ya udahlah kalau ternyata di penjara kan nggak bisa melanjutkan. Ya tahalul di situ. Dengan niat keluar dari ikhram karena faktor ihsar tadi. Karena terhalang tadi.
Baik tempat tersebut adalah tanah halal maupun tanah haram, di mana saja pokoknya. Mau di Mekah, mau di luar, saya nggak bisa melanjutkan. Karena ini dan itu. Maka udah niat tahallul, cukur rambut, niat berlepas ihram. Saya apa namanya tahallul berarti niat saya selesai berihram. Menyembelih kambing atau hewan penggantinya dan membagikan daging di tempat tersebut, lalu mencukur rambut. Nah, ini yang bertahalul tempat bersangkutan itu ya. Sama sih. Itu. Keempat, dam yang wajib karena membunuh atau melumpuhkan hewan buruan. Ya, karena memotong pohon tanah haram Mekah dan wajib macam keempat ini bersifat takhir opsional dan ta'dil dari penyembelih hewan berpindah pada mengeluarkan makanan pokok seharga hewan padanannya. Untuk dam karena membunuh atau melumpuhkan hewan, maka hukum terperinci antara hewan yang punya padanan sepadan dengan hewan yang kita buru tadi tuh kalau ada dari sisi rupa dan bentuknya. Untuk hewan yang mempunyai padanan lahu mithal dalam bahasa Arab, maka penundaiannya dam dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga hal berikut. Menyembelih hewan padanannya, misalkan kijang bisa diganti dengan kambing. Ya, gitu ya. Menyembelih sapi karena membunuh sapi liar yang ada di Mekah. Ya. Mentakwim atau menilai harga hewan tersebut dengan harga mata uang tanah haram yang berlaku saat itu. Nilainya berapa nih? Saya membunuh tadi misalnya ada domba. Maka domba itu kita nggak ada nih misalnya kita mau beli nih. Maka kira-kira harganya berapa ya? Misalnya harganya 200 real. Nah 200 real itu disedekahkan ke fakir miskin. Terus berpuasa masing-masing sehari untuk tiap mood. Nih boleh milih nih sehari sehari untuk setiap mood. Mood itu tadi 7 on. Itu ya padahal dia harusnya 3 mood kan? Berarti puasanya 3 hari. Hari. Iya. Sementara apa namanya untuk hewan yang tidak punya padanan, malaysa lahu mithal, maka penundaiannya damnya dengan memilih antara dua hal yaitu mengeluarkan dam dengan harga hewan tersebut, membelikannya makanan pokok yang cukup untuk zakat fitrah dan menyedekahnya kepada fakir miskin tanah haram. Kan fakir miskin banyak di situ yang minta-minta. Iya, minta banyak tuh sepanjang kalau kita mau ke masjid, keluar dari masjid banyak. Atau berpuasa masing-masing sehari untuk setiap mood. Karena 3 mood berarti 3 hari. Sejumlah makanan pokok tersebut. Untuk dam karena memotong pohon tanah haram, maka dilakukan dengan salah satu dari 3 ini. Nah, kita nih memotong pohon nih, merobohkan pohon gitu ya. Apa damnya menyembelih kambing untuk dam pemotongan pohon kecil ya. Ukurannya mendekati 1/7 pohon besar, mengeluarkan dam dengan nilai harga pohon yang dipotong. Kalau pohonnya besar yang dipotong, satu kambing. Lagian ngapain juga pohon besar dipotong ya lagi haji gitu kan. Kayaknya nggak masuk akal juga sih. Tapi kalau ada, ya itu kena dam. Paling pohon kecil. Nah kalau pohon kecil yang ditebang kan gitu, maka senilai itu. Jadi kalau misalnya kambing dibagi 7, kambing harganya berapa? Kambing harganya 210. 1/7-nya nilainya. 1/7-nya berarti berapa real tuh? 30 real. 30 real dibelikan makanan dibagikan kepada orang miskin. Ya. Nih, kelima, dam wajib karena melakukan jima. Mohon maaf, jima ini hubungan badan. Di tengah-tengah ikhram, yaitu jima yang dilakukan dalam kondisi berakal, sengaja mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Dan macam kelima ini bersetertib. Ini nggak boleh nggak nih. Harus ngikutin aturan damnya ini. Itu ya. Apa? Nih, pertama, menyembelih onta yang sah untuk berkurban. Bila tidak menemukan, menyembelih sapi yang cukup untuk berkurban. Bila tidak menemukan, menyembelih 7 kambing yang cukup untuk berkurban. Lalu bila tidak menemukan, maka mentakwim atau nilainya dipadankan seperti itu tuh. Itu ya, coba berat banget kan ini. Lagi ibadah mau nggak nih, apa namanya mikir-mikir harusnya mau ibadah mau apa ini gitu. Sabar. Gitu tuh. Ini dalam kitab Tausyikh ala apa namanya Tasya' ala Ibni Qasim karya daripada Syekh Nawawi Enggak, Al-Bantani. kita dari kantor, Baik, dari itu. Cuma, sampai di sini ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, sedikit lagi nih untuk diketahui 5 macam dam dalam haji ini berlaku untuk umroh juga. Demikian 5 dam wajib haji dan teknis pelaksanaannya untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di dalam buku-buku fikih Imam Syafi'i dan buku fikih yang lainnya. Baik, untuk sebelum melanjutkan
hadis-hadis tentang dam haji. Monggo jika Ya. ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan untuk Baik, lebih lanjut. silahkan tadi Ibu Aat ya pertanyaannya itu ya Ya, Nah, mengenai tapi dam. sudah ketangkap kali Sudah Ustaz. terjawab. Pertanyaannya udah ketangkap kali ya Ustaz. iya, betul. Cuma maksud saya gini, Gimana? ada nggak batas toleransinya gitu? Apakah misalnya Mm-mm. kalau cuma satu kali, udah dimaafkan gitu, karena kan dia lupa. Iya, Nah, apakah itu boleh atau saklek gitu? Pokoknya pas iya, setiap melanggar harus bayar iya. gitu. Kalau saya pilihnya yang ikhtiyatian. Ikhtiyati itu apa? Kehati-hatian. Jangan sampai kita menganggap, alah mau dimaafkan Allah ini mah. Gitu ya. Iya. Tapi benar, kalau dia terlupa, ya mudah-mudahan dimaafkan. Iya. Tiba-tiba lagi ikhram, apa, sama sekali nggak nyadar nggak apa, semprot itu, semprot minyak wangi, berat kan gitu. Misalkan gitu, itu kan tidak disengaja. Sesuatu yang ringan lagi ya. Nah itu ya harapannya kalau paling tidak mah apa tadi dimaafkan. Tapi sebenarnya kan kalau yang pelanggaran ringan seperti ini kan hanya boleh dengan milih tadi kan namanya dam Iya, takhir ya. iya. Pilih bersedekah dengan 3 mud senilai berapa tadi? 3 mud itu 7 on berarti 2,5 kilo. Saya kira ringan ya sebenarnya sih. 2,5 kilo seperti kalau kita zakat fitrah. Iya, sedikit. Sedikit sebenarnya sih kan gitu. Eh, Jika misalnya itu dianggap berat karena memang tidak ada ya mudah-mudahan kalau bertobat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Karena ketidaktahuan kan gitu ya, karena Mm. ketidaktahuan. Bukan ketidaktahuan, lupa. Iya, lupa itu memang Ya, kadang kita lupa. Lupa yang Kalau ingat ya, gitu. Ustaz. udah Eh, tahu sih eh, Lupa oh, aturannya, udah pengecualian. tahu. Udah tahu cuma karena lupa kan gitu ya. Iya, Untuk amannya ya itu aja apa namanya bayar. bayar damanya daripada beli Bayar sejadah dam. sekarung ya gitu kan. Iya, Kalau pulang lebih baik sejadah itu apa namanya bayar dam yang nilainya bayar. nggak seberapa tadi cuma senilai zakat fitrah kan gitu ya. Iya. Zakat fitrah kalau senilai kita barangkali cuma 50.000 atau 100.000 besarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat ya punya. Yang berat itu kalau damnya itu pelanggaran-pelanggaran yang berat. Itu pelanggaran berat itu. Mohon maaf berjima kan gitu ya. Terus meninggalkan ibadah kan gitu. Kalau dalam umroh sih, saya kira biasanya yang berat itu, yang apa cukup berat itu meninggalkan tawaf wada. Tawaf wada itu aja sih, Bu. Itu yang kalau haji yang berat itu. Kalau umroh kan sebenarnya nggak ada yang berat. Gitu yang itu ringan, seringan-ringannya. Tapi kalau tadi ukurannya karena apa tadi memakai pakaian dengan sengaja ya, pakaian dengan sengaja berjahit, memakai yang ini. Itu kalau sengaja maka damnya itu menyembelih kambing. Itu. Ibu ya. Ustaz, harga kambingnya tetap sama ya dari dulu ya di Arab ya, Ustaz ya, harga kambing Ustaz ya. Ya nanti kita cek lah. Ini, Ustaz, Saat jualan Kalau nggak kambing. salah berapa 500 ya? ah, 500 real Kalau Ustaz. hari Minggu, Ya. kalau hari Senin naik, Ustadz. Nah, Oh, beda-beda ya. 500 real. Iya, iya, iya. Iya, kan sekitar 2,5 juta kan ya, 2,5 juta. Oh, iya, Ya. iya. Iya, 500 real 500 rata-rata. real kali 5.000 kan? Mm-mm. Iya, Iya, iya. Nah, Kalau nggak salah Iya, iya. segitu. 4,5. Oh, iya, iya. 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 Ini Baik. Ustaz, kalau Kasih pakai Ustaz. minyak angin Apa Ustaz, nih? kalau pakai minyak angin kan ada bau-baunya Ustaz, karena kan Iya, biasanya kalau lagi masuk angin dan iya, mabok-mabok gitu kan pada iya, ngeluarin minyak kapak tuh Ustaz, kan iya, ada aromanya Ustaz. Nah, itu iya. kena denda nggak Ustaz? Ya. Minyak kampak, serem banget, Bu. Besok jangan pakai yang kampak lah, yang lain gitu ya. Yang gergaji. Jadi Baunya bau itu, iya, bau mentol Ustaz. meskipun itu bukan torofuh ya, Bu Ika. Torofuh itu kan itu bukan maksudnya untuk pakai minyak Wewangian, iya. wangian Iya, kan buat ya. karena Iya. kan Obat. Tapi pusing gitu kita kan, lebih bisa pilih jadi. kalau bisa mah kita menghindari karena kehati-hatian. Itu aja sih. Oh, Kalau ada gitu. yang lain minyaknya, kecuali kalau enggak, ini sakit perut, enggak, ya namanya itu kan untuk berobat bukan karena pengen Heeh. tarufuh tadi. Bukan, betul, betul Ustaz. Kan Darurat, biasanya kan maksudnya kalau darurat. Ya, apalagi kalau bermalam gitu kan masuk angin tuh Ustaz. benar. Iya. Bawaannya masuk angin. Ya. Nanti Jadi cari ini kalau ada yang tidak aroma. kalau ada tidak wangi-wangi, tidak berwangi gitu ya. Cuma hati-hati Hmm. saja sih. Cuma hati-hati aja. Hmm. Apalagi nenek-nenek pakai minyak apa namanya PPO ada repot tuh. Minyak nyong-nyong. Minyak ini. Gitu. Jadi itu Oh. sebisa mungkin
kita pilih hati-hati. Ya, mendingan bertahan aja ya Ustadz ya. Tahan aja. Atau cari Gitu. minyak yang kira-kira tidak berwangi, tidak Tidak, berbau, tidak ada tidak berbau tidak ada bukan aromanya berwanginya, Ustadz ya. tidak ada Oh, aromanya. iya, iya, Hanya iya, iya. kehati-hatian. Iya, Ya. minyak letik dikerik, Bu. Udah aman. Ya nggak mungkin kerokan Bu. Kalau lagi lagi kerokan nggak mungkin kerokan. Kalau Berikan ibu-ibu, sendiri. kalau ibu-ibu kerokan nggak apa-apa, bapak-bapak kerokan terus besoknya ikhrom. Belang. Langsung Catur. belang-belang ya Ustadz. Ada gambar duri Ustadz di belakang. Iya, gitu Nah, hati-hati. Viral nanti, viral. Ya, Heeh. baik, Baik, Alhamdulillah. Ya, satu lagi satu aja. boleh satu boleh. lagi. Tahalusan itu perlu cukur dan gunting rambut nggak sih Ustadz? Kalau tahalusan Ustadz apa masih Ada perlu? dua macam kan kalau haji. Kalau haji kan Heeh. tahalul awal itu lempar jumroh, tahalul kedua itu adalah tawaf kudum. Betul, ya kan? Kan Kudum. kadang-kadang ada yang langsung lempar, ada yang langsung ke Mekah gitu, Ustadz kan dibagi itu Ustadz kan. Baru abis itu Iya. gantian gitu Ustadz. Heeh. Nah, itu maksudnya yang pas tahalul yang sani ini masih si jamaah hajinya masih perlu perlu cukur dan gunting rambut lagi nggak sih Ustadz? Saya lupa soalnya. Apa namanya? Kalau menurut saya kalau apa namanya di dalam kan itu kan konteksnya kalau tahalul sani kan haji ya, nggak ada umroh Iya, tahalul betul. sani. Bukan haji, maksudnya Haji. bukan umroh, pas haji gitu Ustadz. Betul. Udah selesai kan berarti Ustadz itu kan apa semua hajinya udah dilaksanakan gitu Ustadz ya kan? Iya. Hmm. Heeh. Nah, Jadi itu maksudnya seingat saya sih tahalul udah tahalul sani itu kan eh, biasanya kalau jamaah haji tahalul awal tuh mesti lempar jumroh ya, lempar jumroh. Kalau menurut saya tahalul sani ya tawaf ifadah itu. Tawafnya itu yang jadi penting. Bahwa setelah mm, tawaf itu mm. selesai kan? Nggak usah lagi ada tahallul. Oh ya, berarti tahalul yang pertama aja ya Ustadz ya kan? Iya, Ininya. Oh betul. iya iya. Ya, baik Ustadz. Ya, baik. Saya akan Baik. bacakan hadis ya, hadis-hadis yang Ya, sebagai penutup lanjut nih, Ibu. ya. Ya, hadis-hadis tentang dam. Ya, kalau damnya tamatu dan qiron itu hadis nabinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a fi hajjatihi fa ahda wa saqa ma'ahul hadya ibn Dzil Hulaifah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu maka beliau menyerahkan hadyu dam tadi wa saqa ma'ahul hadya maka digiring eh, kambingnya tadi itu ke Dzil Hulaifah. Ya. Oke. Dam bagi yang tidak mampu maka dia puasa pilih ini bayar ini nggak bisa, bayar itu nggak bisa, motong ini nggak bisa, maka dia puasa. Famalam yajid fasiyamu thalathati ayyamil haji wa sab'atin idza raja' kata Nabi. Maka 10 hari, 3 hari waktu berikhram, 7 hari ketika pulang ke tanah air. Yang ketiga hadis dam karena melanggar larangan ikhram berburu. Ayudzika hawamun ra'sik qultu na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahlik ra'sak wasum talata ayamin aw at'im sitata masakin aw insuk nasikatan. Nah, ini ringan. Kalau engkau ternyata ada sesuatu di kepalamu, kamu nggak kuat, iya, cukur aja udah, cukur. Tapi lalu damnya apa? Puasa 3 hari gitu atau memberi makan gitu ya. Memberi makan 6 orang atau kalau bisa menyembelih kambing gitu. Mana yang gampang? Ya silakan pilih sendiri. Gitu ya. Yang kelima, kalau ada orang lagi berikhram terus melakukan hubungan badan, man waqa'a ala amraatihi wa huwa muhrimun faqad fasada hajjuhu wa alaihi badanah. Oh, berat sekali nih, Ibu. Orang lagi berikhram, lalu dia berhubungan badan belum tahallul, maka pertama rusak hajinya, batal hajinya, dan dia tetap bayar dam berupa potong sapi, unta. Coba bayangkan, udah kena kewajiban potong unta, terus dia hajinya batal lagi. Kalau cuma batal saja dia harus mengganti, tapi harus bayar dam, bayar denda. Terakhir, hadis tentang umum tentang hadiyu. Naharon Nabi SAW menjadihi thalathan wasitina badanatan. Jadi Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Gitu ya, sebagai dam dalam haji beliau. Ini Bapak Ibu yang muliakan pertemuan-pertemuan kita dari awal 12 sampai saat ini. Meski Ustaz bisa nanya Ustaz, Mbak Oh iya Mbak Bu, Rifa. boleh silakan. Ya, silakan Bunda Tin ya. Bu Ya. Eli. Oh, Bunda Tin dulu bentar ya, Bu Eli. Oh Setelah itu Bu Eli. iya. Ya, silakan Bunda Iya. Tin. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Silakan. Ustadz, Boleh Iya. Bun. kalau
dengan kakak saya dulu berangkat haji tahun 2002 itu ya. Iya, Bu. Itu Ustadz, kakak saya itu kita menggunakan nafar sani. Nah, Iya. setelah sebelum sampai di Mekah, setelah selesai kita jumroh ya, kakak saya tuh meninggal. Nah, itu Hmm. apakah dia tidak ikut tidak mengikuti tawaf wada? Apakah itu terkena dam atau bagaimana tuh Ustaz? Baik. Saya kira kalau apa namanya menurut pemahaman saya seperti apa yang Bunda sampaikan, orang dengan kasus seperti itu inti ibadah hajinya sudah selesai yaitu di wukuf di Arafah. Itu punya di Arafah. Itu rukun. Selebihnya itu adalah sunnah. Bukan, mohon maaf, bukan sunnah. Selebihnya itu wajib. Wajib haji yang kalau Wajib. tertinggal tetap sah hajinya, tidak gugur, tidak batal. Kalau dia menyengaja, dia bayar dam. Kalau tidak disengaja, maka sebenarnya tidak ada bayar dam. Masih tidak sengaja, ya beliau wafat kan nggak disengaja, gitu ya. Maka insya Allah kalau saya tidak ada dam yang bagi beliau. Kenapa? Karena melakukan itu bukan karena kesengajaan, gitu ya. Jadi gitu pun. Ya. Jadi eh, beliau meninggalkan wajib wajib apa namanya wajib haji gitu, tapi wajib haji itu tidak membatalkan haji, Hajinya. gitu ya Bun ya. Oke, Satu lagi kasih. sedikit Ustaz ya, boleh ya? Ini Silakan Ustaz, Bun. saya pernah menyaksikan pada waktu di Mina, Mm-mm. kalau orang-orang dari kampung, mereka mungkin tidak begitu memahami hukum-hukum haji. Jadi Mm-mm. mereka di kamar mandi tuh nenek-nenek itu pakai ini aja, pakai kutang gitu Ustaz. Yaitu selempang dengan handuk, padahal kan sedang haji. Uh-uh. Kalau seperti Kalau seperti itu, yang bertanggung jawab atas kesahan hajinya atau gimana tuh Ustaz? Kok Oke. bisa seperti itu? Bisa nggak tahu kalau itu sedang haji? Mm-mm. Baik ibu kemuliakan, bahwa membuka aurat itu tentu bagi wanita itu kan apa tidak boleh ya, gitu ya. Mm-mm. Ya, Tapi kalau ditanya kalau ada orang membuka aurat ketika dia sedang berhaji, batal hajinya enggak. Maka kalau tidak ada yang dilanggar dari rukun hajinya, maka hajinya sah. Mm. Jadi kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang bilang kalau ukuran haji itu sah atau tidak sah secara hukum, Mm. kalau rukunnya terpenuhi atau tidak. Kalau Mm. rukunnya terpenuhi semua, maka sah secara hukum. Adapun dia ada melanggar ini dan itu pelanggarannya tergantung tadi tuh, kena dam atau tidak kena dam, atau damnya Mm-mm. apa, masih begitu. Sedangkan membuka Mm. aurat secara khusus dia memang tidak diperbolehkan, tetapi orang yang melanggar membuka aurat tidak ada damnya, Mm-mm. tidak ada damnya, gitu ya. Mm. Cuma dia berdosa saja karena melakukan sesuatu yang melanggar syariat karena membuka sesuatu yang harusnya tertutup, gitu aja Bun. Jadi nggak ada dam, nggak batal hajinya, gitu ya. Kalau nenek-nenek udah lansia sih ya juga. Pasti Dimaklumin. dia lupa. Pasti dia lupa. Ya Iya. gitu lah Bu. Oke, Makanya ya, mensiasatinya dengan cara membayar orang untuk kasih makan aja ya Ustadz ya. paling mungkin hati-hatinya gitu. Tapi sebenarnya kan kalau itu kan Nggak ada konteksnya ya. dam ya, padahal nggak ada dam Dam. juga sih. Dia Mm-mm. istighfar saja kalau diingatkan, banyak istighfar. Baik, Kayak orang Sebelum puasa Ibu ya Rika, Ustaz ya. ini ya. ada Ibu Enggak, itu Rika kayak bertanya, orang. tapi Bu Eli dulu mungkin boleh Bu Bu Eli. Eli dulu ya, Bu Eli. Nanti setelah itu Bu Rika. Silakan Bu Eli. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bun, monggo. Saya mau nanya dua pertanyaan Oh Ustadz. gitu, masya Allah, monggo. Ustadz, Iya, kalau kita mau berhaji, kita minta doa iya. kepada sahabat kita atau guru kita. Apa itu kan nggak termasuk ria ya Ustadz? Hmm? Baik, terus itu ya Bun ya. Ria atau tidak ria tergantung niat yang bersangkutan. Hmm. Iya. Yang tahu bersangkutan. Kalau maksudnya memberitahu itu supaya orang sekampung tahu, gitu, itu ya namanya ria. Tapi kalau dia maksudnya meminta doa, saling mendoakan itu kan dianjurkan. Hmm. Jadi Oh, kalau iya. menurut saya sih mendoakannya dan minta doanya nggak salah. Tapi kalau di dalam minta doanya itu ada terselip, auzubillah ya, itu hati untuk supaya disanjung, dipuji, di situ titik kelirunya. Hanya Hmm. saja manusia itu potensial sekali hatinya itu terpleset ke situ.
Maka ketika ada hati yang sudah agak ke sana itu segera diperbaharui niatnya. Aku bukan karena ini dan itu ya Allah, karena Engkau aku lakukan. Saya kira itu apa namanya penembusannya seperti itu. Gitu Ustaz, Bunda. alhamdulillah wa syukurillah Ustaz, momennya tepat. Saya dengan ini mohon doa Ustaz. Oke. Alhamdulillah saya mungkin tahun ini berangkat Ustaz. Alhamdulillah. Iya, saya minta doa Ustaz supaya saya sehat. Maklumlah udah lansia Ustaz. Ya, Betul, itu betul. Ustaz. Insya Allah. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, apakah walimatus safar itu disunahkan atau kita lebih baik memberi infak kepada orang yang membutuhkan? Gimana Ustaz? Kalau saya pilih, kalau kemampuannya dua-duanya ada, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau tidak, di situ letak hati kita. Kalau letak hati kita takut nanti menjadi riya, maka pilihan yang kedua lebih bagus. Tapi kalau itu nanti menyangkut apa namanya tradisi kemasyarakatan, kok orang berangkat nggak bilang-bilang, kan kita bisa doakan nanti. Malah orang ada juga masyarakat sombong amat berangkat aja kagak minta doa. Iya, betul ya. Jadi ya itu hati kita yang dijaga. Hati kita yang dijaga, tetap nggak apa-apa melakukan walimatul safar, nggak masalah. Niatnya semoga apa namanya mereka berkenan mendoakan kemudahan keselamatan bagi kita sambil kita jaga hati kita jangan sampai tergoda terganggu dengan ke arah yang ria dan sebagainya. Gitu Bu, nggak apa-apa. Tergantung niat ya Ustadz ya. Mohon doa ya Ustadz. Niatnya harus Biar dijaga. saya Hati sehat. Insya Allah. Doa, Insya Allah kita doa nanti guru. doakan kita Elia supaya disehatkan sampai terlaksananya Amin, ibadah haji amin. tahun ini Insya Allah. Makasih Ustadz. Yang terakhir apa Assalamualaikum. Bu Rika? Emang makasih Bu. Waalaikumsalam Bunda Eli. Silakan Ibu terakhir Bu Rika, Rika. Ya Ustadz, Iya, iya tadi menanggapi yang Bu Eli, ya benar Ustadz kan karena kita tidak tahu Ustadz doa siapa yang diijabah Allah Ustadz. Jadi kan iya sepertinya nggak ada salahnya Ustadz ya betul. kalau kita minta doakan banyak orang ya Ustadz ya. Betul. Nggak apa-apa. Ustadz itu apa kan kita udah ini haji, udah daftar haji lagi nunggu Iya, antrian nih. Ternyata iya, tidak ada umur. Apakah itu kita dianggap berhutang dengan Allah Ustadz sehingga tetap iya. harus wajib dibadalin haji atau gimana Mm-mm. Ustadz? Nah, itu persis yang Bunda Rika tanyakan itu yang ditanyakan oleh Mukhatam. Seorang wanita kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu mau berhaji, tapi udah keburu wafat. Apa hujah anha? Apakah aku bisa menghajikan untuknya?" Kata Rasul, "Iya, hajikan untuknya." Gitu, Bu. Jadi dibadalkan. Tapi yang akan membadalkan harus terlebih dahulu sudah melakukan ibadah haji. Kalau orang sudah niat, sudah bayar, meninggal, yang itu meninggal ya? Iya, Ya sudah, selesai gitu, selesai. Orang kalau keluarganya nggak bisa membadalkannya sudah nggak ada dana, nggak ada uang, nggak ada apa. Namanya juga nggak mampu. Tapi kalau mampu, ya tadi tuh uang setorannya saja iya dipakai diambil untuk badal untuk haji. ibadah haji. Karena mau berangkat mahal, nitip sama Iya. orang. Tolong badalkan saya untuk bisa berhaji. Boleh, tapi cari orang yang amanat. Jangan sampai satu orang nerima 10 badal haji. Dia semua yang lakuinnya, nggak sah. Satu haji satu orang. Satu orang satu haji. Satu orang satu haji setiap tahunnya nggak bisa lebih. Kira-kira gitu tuh Bu Iya, Siap, Rika ya. siap. Ya. Oke. Makasih Iya. Ustadz. Sami-sami Bu Rika. Baik, ada lagi karena ini terakhir nih, jadi kayaknya ibu-ibu masih pada kangen nih Ustadz. Aduh. Belum Pertanyaan puas Bu Rifa. Ustadz, saya Belum kangen puas. nih Ustadz. dirapel. Bu Bu Rifa. Nunut ya, mangga. Enggak, ini Ustadz. Apa tuh namanya, saya kan waktu umroh, cuma umrohnya kok saya ragu-ragu gitu ya. Doa wajib yang pada saat mengelilingi tawaf dan sa'i itu sebetulnya apa yang diwajibkan gitu. Apa di dalam rukun itu ada juga doa-doa yang pada saat tawaf. Karena saya waktu itu kan waktu pas umroh dikasih buku tebal ya Ustadz. Jadi katanya kalau apa tuh putaran ke-1 bacanya ini harus buka dulu. Sedangkan pas waktu itu saya pas umroh tuh malah nolongin nenek-nenek. Jadi saya bingung ini gimana bukanya ya.
Iya, pas putaran pertama ini gimana, sedangkan saya harus megang nenek-nenek itu gitu, berdua adik saya. Jadi ini antara saya sendiri belum hafal ininya ya, doanya. Ini harus ini jadinya lihat buku itu, Ustaz. Jadi wajibnya sebenarnya apa sih, Ustaz, ya itu ya, Baik, makasih Bunda di Nunung. rukunnya gitu ya. Setahu saya tidak ada rukun bacaan doa waktu tawaf, waktu sa'i, waktu tahallul, nggak ada. Semua itu ibadah haji betul-betul itu ibadah fisik. Cuma bagus kalau diiringi doa. Masa bengong aja keliling, 7 keliling, 2 jam setengah bengong aja, tengok-tengok, tengkak-tengklok kan kayak gitu ya. Cuma masalah doa tidak ada keharusan. Ada panduan-panduan. Ya bagus-bagus saja. Tapi kalau merepotkan, nggak usah Bu. Nggak usah. Saya kalau lagi memberikan panduan atau apa istilahnya tuh arahan kepada orang yang mau umroh, saya katakan begini nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, supaya menggampangkan kita semuanya saya bilang nih. Begitu waktu tawaf kan ada 7 putaran, masing-masing kalau nggak mau dipandu nggak apa-apa. Caranya gimana? Ingat-ingat saya bilang begini. Doa saja pakai bahasa Indonesia yang bisa didoakan. Pertama, putaran pertama, doa untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri aja udah. Sepanjang itu doa sendiri. Boleh kalau antara Yamani dan apa Hajar Aswad yang terakhir itu baca doa Robbana Atina. Masa nggak bisa ya Robbana Atina fitunya hasanah kan nggak bisa mah ya kan gitu ya. Itu sunnahnya di situ ya. Tapi kalau yang lain baca dulu doa sendiri aja pribadi kita keperluannya apa. Kan banyak banget kebutuhan kita kan Mbak Wi. Kebutuhan sehat, kebutuhan untuk rezeki, kebutuhan untuk rumah, kebutuhan tangga, macam-macam lah. Nanti putaran kedua untuk pasangan hidup kita kalau masih ada. Termasuk kalau pasangan hidup kita sudah wafat. Doakan terus di putaran kedua. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah lapangkan kuburannya. Ya Allah. Terus aja gitu. Kesempatan karena tawaf itu kan sholat. Sholat. Sholat yang boleh ngobrol itu tawaf. Gitu ya. Oke. Ketiga, untuk anak-anak kita. Jadi diri kita, pasangan kita, terus anak-anak kita. Doakan semua anaknya berapa, 3 atau 4 ya, satu-satu dibacain. Bacain. Ini ya Allah, mudahkan kalau dia lagi sudah menikah keluarganya ya Allah, berikan anak yang soleh. Anak yang kedua lagi kuliah ya Allah, gini-gini. Anak ketiga lagi sekolah, terus begitu. Satu putaran. Yang keempat, untuk orang tua kita. Setelah berpulang, apalagi yang telah pulang. Doakan terus. Ya, semoga dilimpahkan akan kebaikannya, kebaikan kita semoga juga didapat oleh mereka. Terus begitu tuh. Ya Allah jadikanlah setiap ucapan baikku bagian daripada atau disampaikan kepada mereka dan seterusnya lah. Gitu ya. Yang kelima, untuk usaha kita. Untuk usaha kita. Usaha kita apa tuh? Usaha kita ya apa namanya? Pekerjaan kita. Itu dan seterusnya dan seterusnya lah. Gitu ya. Yang keenam apa? Untuk urusan dunia kita. Dan dengan tetangga kita baik, dengan apa namanya atasan kita baik, dengan sesama kolega kita baik, urusan macam-macam lah urusan duniaan. Tutup terakhir urusan akhirat tuh. Minta mati husnul khotimah, minta di alam kubur nanti diringankan apa namanya diberikan kenikmatan alam kubur, diringankan di dalam hisab, terus sampai surga. Saya katakan begitu. Itu aja gitu. Biar gampang. Daripada buka buku terus kemudian apa namanya nggak fokus ini dan itu gitu. Malah lihat-lihat itu maka jatuh ininya jatuh nggak usah repot-repot. Kalau saya menganjurkannya begitu kepada jamaah yang biasanya saya bimbing. Tapi kalau mau dipandu itu yang biasanya boleh kalau tawaf pertama biasanya ayo ngikutin saya yang baca gitu ya di depan lalu mereka mengikuti setiap kata yang saya ucapkan tapi umroh sunnah yang kedua biasanya seperti tadi yang saya sampaikan putaran pertama ini kedua ini ketiga ini seperti tadi itu. Jadi sebenarnya ibadah haji dan ibadah umroh utamanya adalah fisik kalau bacaan-bacaan itu nggak ada yang rukun itu setahu saya itu sih. Bahkan niatnya kan di dalam hati. Kira-kira gitu, Bunda Nunung tuh. Jadi nggak usah khawatir. Ya, aman lah. Ya, makasih Ustaz. Amin, Ya, amin. baik. Alhamdulillah. Ada lagi, satu orang lagi. Wah, Iya Ustaz.
Mumpung ya Bu Rika, mumpung Bu Rika ini Bu Rika Baik, Bu ini. Ika, silakan. Enggak, tadi yang Ustadz menyambung yang dari Ustadz tadi bahas Iya, yang tahalul, maksudnya yang doa yang pas mau apa namanya berihram, Ustadz kan iya. apa tadi yang habastani itu saya yang Oh iya, eh, fa'in ah, habasani habisun famahilli haitsu ya habastani. ya. Itu Fabik. Nah itu Ustadz, jadi statusnya gimana kalau yang terhalang lalu dia terpaksa jadi bertahalul di lokasi yang dia berada gitu, Ustadz? Ya, Itu status umroh atau hajinya seperti apa, Ustadz? Jadi dia tetap mengulang lagi nanti tahun depannya gitu apa gimana, Ustadz? Saya lupa. iya seperti itu kalau ininya sih apa namanya statusnya begitu. Tapi kalau kita mampu, kalau nggak mampu untuk tahun depan ya mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan ibadah haji. Oh gitu ya, Ustadz ya. Iya, kan Rasulullah juga terhalang Umroh. pulang ke Madinah. Iya, Iya, Iya iya. kan? Iya. Terus nanti 2 tahun lagi, tahun depan. tahun depannya kan gitu, Baru dia, baru dia. baru beliau berhaji ya, Iya, Ustadz ya. itu aja yang deket kan gitu ya. Kan kemarin kita bahas jarak yang apa namanya menjadikan orang itu dianggap harus ada kendaraan dan biayanya itu kalau di di atas 84 kilometer, ya gitu ya. Iya. Sedangkan kita 8.400 ini jaraknya dari Jakarta. Iya, iya betul, Ustadz. Dia kan Gitu. udah gitu Jadi antriannya panjang banget gitu, Ustadz ya waduh, kan. Iya. di seandainya orang sudah Iya, melakukan, udah niat, udah apa di tengah jalan ada ini dan itu, kemudian dia tahlul di situ, harapan kita sih moga-moga Allah tetap catat itu sebagai ibadah haji. iya. Iya. Oh Karena ya, itu kedua kalinya iya, belum tentu kita bisa lagi berhaji. iya benar, Ustadz. Iya, kesenggangganya jadi nggak terlalu berat gitu ya, Ustadz ininya. Iya, Maksudnya jadi nggak bebannya, statusnya jadi nggak bebannya. terlalu Iya, berat hutangnya gitu, Ustadz ya, Ustadz ya. betul. Iya, Iya. Betul. Iya. ya, iya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda cantik soleha semua. Ya, waktu juga membatasi kita. Memang masih kangen ini. Berarti insya Allah akan ada lagi program berikutnya ya, Ustaz ya. Insya Allah ya, doakan ya. Ya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustadz, kita sempurnakan dengan doa. Sebelumnya kita mau foto bersama dulu nih. Ya, Lagi. terakhir. Yuk kita buka ini apa videonya. Kita buka videonya, kita mau foto bersama kenangan kita ya. Baik, Monggo. silahkan. Yuk. Siap. Mana? Belum semua. Bu Ya, Ika, Bu Nunung, Bu Sri, monggo. Pak Joko ada di tempat? Silahkan. Yuk, Monggo. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. silahkan. Bu Ika, ya Bu Nunung, Bu Sri, Belum. belum. Yuk, Nah, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, ini saya yang nggak bisa di sini. aduh. Iya, 1, 2, 3. Iya, baik. Alhamdulillah. Silahkan Ustadz. Ya, kita Baik, sempurnakan kita dengan doa. bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Bunda Hajaili yang insya Allah Allah panggil tahun ini berkesempatan untuk berhaji ke tanah Berhaji, suci. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita terpanggil kembali ke tanah suci, baik untuk Amin. haji maupun Amin, umroh. amin, amin. Dan juga mohon doa juga untuk kami sekeluarga yang akan melaksanakan ibadah umroh di awal Ramadan ini. Insya Allah harapannya Allah mudahkan perjalanan kami Amin. dan beliau nanti, Nah Eli, serta ibu-ibu semuanya, yang insya Allah tinggal tunggu waktu Allah akan memanggil kita. Amin, amin. Suci. Amin, amin. Berikan niyah wa ala kulli salihah. Walhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Oh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية وسلامة وآمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah rabbil alamin. amin, amin ya robbal alamin. Terima Alhamdulillah. kasih Ustaz. Kami dari
Kami dari keluarga Dul Jalali wal Ikram mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu di dalam Ramadan nanti dan insya Allah kita bisa bertemu kembali insya Allah di program berikutnya. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu, tetap sehat selalu. Sampai bertemu di program berikutnya. Amin, amin, Assalamualaikum. amin. Salam. Waalaikumsalam. Makasih Bu Makasih Rifah, Bu Ustaz. Ade. Terima Ya. kasih Ditutup banyak dengan doa doa kafaratul majelis, Ustaz. Iya, iya, mohon maaf. Doa Ya. penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la Iya, ilaha illa anta, iya, iya. astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima Terima kasih. kasih, Terima kasih Bu Ustaz. Selamat Rifka, jalan, Bu Ana. Ustaz. Assalamualaikum. Sampai Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz, selamat jalan Ustaz. Ustaz, Sehat-sehat makasih Ustaz. udah Salam buat ikut. Umi Sehat-sehat, salam buat Ustaz. keluarga. Insyaallah. Amin. Nuhun Terima Ustaz. kasih Selamat Ustaz. siang. Sama-sama. Kirim salam buat Usul Assalamualaikum. ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Sehat selalu. Balik salam insyaallah. Terima kasih, Makasih Ustaz. Ustaz. Nami Bunda Ida, salam semua Pak Selamat jalan, Ustaz. Baik, sama-sama Assalamualaikum kasih. Ustaz. Waalaikumsalam. Izin live. Terima kasih doanya ya Ustaz. Sami-sami Bunda Eli, insyaallah. Sama-sama. Selamat jalan Bu Eli. Terima kasih Ibu Ade. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Sama. Ya. Enggak.